sebuah serangan udara yang mengejutkan, dan sebuah pernyataan yang lebih mengejutkan lagi. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, secara terbuka mengatakan serangan terhadap Qatar itu dibenarkan karena dugaan hubungan Qatar dengan Hamas. Ini adalah langkah yang sangat berisiko, mengingat Qatar adalah sekutu dekat Amerika Serikat dan menjadi mediator utama dalam perundingan gencatan senjata. Tapi, di balik pernyataan berani ini, ada skandal internal yang mungkin menjadi pemicunya. Apa saja fakta-fakta yang tersembunyi di balik ketegangan diplomatik ini? Netanyahu menuduh Qatar tidak hanya memiliki koneksi, tetapi juga melindungi dan mendanai Hamas. Ia mengklaim Qatar memiliki pengaruh yang kuat terhadap Hamas, namun memilih untuk tidak menggunakannya. Atas dasar itulah, menurutnya, tindakan Israel sepenuhnya dibenarkan. Serangan ini menargetkan para pejabat senior Hamas yang sedang berada di Doha untuk pembicaraan gencatan senjata. Namun, serangan itu gagal menewaskan target utamanya. Insiden ini menewaskan 6 orang, termasuk 5 anggota Hamas dan seorang personel keamanan Qatar, serta menjadi serangan pertama Israel terhadap Qatar, yang merupakan sekutu Amerika Serikat. Sebagai respons, Qatar menggelar pertemuan darurat Liga Arab dan OKI, yang mengumpulkan hampir 60 negara untuk menyerukan tindakan tegas terhadap Israel. Ada satu fakta yang membuat pernyataan Netanyahu ini terasa sangat ironis. Antara tahun 2018 hingga 2023, Qatar mengirimkan jutaan dolar dalam bentuk uang tunai dan bantuan bulanan ke jalur Gaza yang dikuasai Hamas. Dan yang paling mengejutkan, hal ini dilakukan dengan persetujuan kabinet Netanyahu sendiri pada saat itu. Ini adalah fakta yang bertolak belakang dengan tuduhan Netanyahu saat ini. Ironi lain datang dari skandal yang dijuluki Qatar Gata. Awal tahun ini, Badan Keamanan Internal Israel, Shin Bet, menyelidiki 2 ajudan Netanyahu karena dugaan menerima pembayaran dari Qatar. Skandal ini memicu pertanyaan tentang adanya pengaruh asing di kantor Perdana Menteri. Netanyahu, yang dipanggil untuk memberikan kesaksian dalam penyelidikan itu, mengecamnya sebagai perburuan penyihir politik. Ia bahkan dilaporkan berupaya memecat kepala Shin Bet dan Jaksa Agung karena peran mereka dalam penyelidikan kasus tersebut. Serangan Israel ke Qatar, di satu sisi, bisa jadi adalah langkah strategis untuk menargetkan pemimpin Hamas dimanapun mereka berada. Namun, di sisi lain, skandal Qatar Gate yang menyelimuti lingkaran dalam pemerintahan Netanyahu memunculkan pertanyaan tentang motif di balik semua ini. Dengan terungkapnya skandal Qatar Gate, apakah serangan Israel ke Qatar ini murni upaya militer atau justru manuver politik untuk mengalihkan isu dalam negeri? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.